memang betul Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Sebagaimana dulu Indonesia dijajah oleh Jepang. Tapi kaum muslimin di Indonesia pada saat itu hidup. Mereka bertransaksi, mereka makan, mereka sekolah. Tapi ada penjajah dan mereka berusaha melawan. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di sana. Dan mereka tetap makan, mereka berumah tangga, mereka berdagang, mereka bersekolah, semua lagi dijajah. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dari sisi lain, selain memang dasarnya di sana muslimin sedang tertindas dan mereka punya dua alasan yang sangat mutlak kenapa mereka harus mempertahankan diri mereka di sana, dan juga kenapa kita harus membantu mereka. Pertama, karena Islam, mereka muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau pembangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari turunan Yahudi Quraidah, ada yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian semua ke sana, karena sholat di sana sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Kata Maimunah radhiyallahu anha, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu ya Rasulullah, tidak bisa ke sana? Kata Nabi SAW, dia minimal menyumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa. Karena siapapun yang menerangi Aqsa sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Di sini motivasi untuk merenovasi tentunya, menyalakan listriknya, memperbaikinya dan seterusnya. Akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai dengan tali sendal, artinya sangat murah. Tali sepatu kalau kita beli sekarang anggap 10.000 rupiah. Senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sisi yang lain lagi, bisa kita niatkan untuk ribat. Ribat ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang penjajah, orang kafir, di medan jihad lah. Dan seluruh Palestina sekarang lokasinya sama. Seluruh Palestina sekarang medan jihad, seluruhnya, tidak terkecuali karena lagi dijajah, gitu kan? Maka dengan kita datang ke sana, kita bisa niat ribat. Karena pada saat kami ke masjid dari hotel, alhamdulillah orang-orang muslim yang punya hotel, ada punya rumah makan di sana, ada sekolah. Tapi pada saat kami ke Masjid Aqsa, memang di kiri kanan banyak polisi tentara Israel. Kita bisa niatkan ribat, gitu kan? Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan meninggal di sana, sudah ajalnya, itu luar biasa. Karena orang kalau terbunuh mati syahid di tangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, pahalanya double syahadah. Dalam hadis sahih dikatakan, terbunuh dengan ahli kitab mendapatkan 2 pahala syahadah.
double, beda dengan kalau orang Hindu, orang Buddha. Jadi banyak sekali fadilah. Yang saya ingin bagi teman-teman sekalian, kalau Allah berikan kemudahan umrah, kemudian ada kelebihan rezeki ke sana, masuk dan jangan ragu. Anak TK di Palestina itu ada Kak Bimo pernah ke sana, ya. Beliau seorang pendongeng Muslim. Nanti kalau yang punya siswa TK misalnya atau SD pemula, itu insya Allah coba ya kalau ada waktu itu undang Kak Bimo, itu bagus. Pencerita Muslim yang ceritanya itu dikeluarkan dari Quran dan Sunnah saja. Hebat cara ceritanya, bisa meniru suara binatang, bisa meniru suara-suara yang lain, itu luar biasa, subhanallah. Dan isinya Quran. Beliau bercerita, saat saya ke Palestina, kata beliau, kurang lebih ada 2-3 fenomena yang luar biasa. Satu, itu kan mereka sedang butuh-butuhnya bantuan. Beliau datang dengan kafilah, rombongan untuk memberikan bantuan, subhanallah. Begitu datang, tidak ada satupun yang menengadahkan tangannya untuk minta. Padahal situasinya saat itu, mohon maaf, roti saja setengah potong itu mesti dibagi dengan 16 orang barangkali yang ada di keluarga. Dibagi ya, itu, tapi tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, kalau mau minum, itu airnya itu mesti diteliti dulu karena sudah diracun oleh pasukan Zionis sumber airnya. Tapi nyaris tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, perhatikan, setelah datang ke satu TK untuk cerita, kurang lebih ada 150 orang di sana. Saat beliau datang, itu anak-anak sudah merapat menunggu, berebut mengambil saf yang paling depan. Perhatikan, mereka yang tidak ada mejanya, itu saf paling depan dikejar 150 orang, itu anak TK. Kita S1, S2, S3 yang sudah ada mejanya di depan ditarik ke belakang. Ini anak TK ke depan, kita yang ada mejanya ditarik ke belakang. Bagian ketiga ini yang paling hebat. Perhatikan, beliau menanyakan dengan 1-3 pertanyaan, intinya sama, jawabannya bisa beda. Satu, kata beliau, siapa di antara kalian, perhatikan, yang ingin menjadi dokter? 1 orang, 2 orang angkat tangan. Angkat tangannya pun gak tinggi karena nengok yang lain gak ada yang angkat ya. 1-2 orang. Yang kedua, siapa yang ingin menjadi pemain sepak bola, katanya. Subhanallah, agak banyak angkatnya, agak banyak laki-laki terutama. Yang ketiga, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengangkat. Diam. Perhatikan, anak-anak usia TK fitrahnya masih bersih, tidak ada hukum dunia dalam dirinya, kebanyakan mereka. Pertanyaan keempat, ini yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang ingin syahid fi sabilillah? Yang ingin syahid fi sabilillah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang angkat tangan. Tapi semuanya berdiri tanpa dikomando, berdiri, dikepalkan tangannya itu. Kami akan syahid, kami akan syahid. Saya akan susul ayah saya duluan, saya akan kejar paman saya yang pulang duluan. Itu anak TK, anak TK. Subhanallah, 150 orang anak TK. Subhanallah. Jadi Qurannya sudah hafal, usia 6-7 tahun itu sudah hafal. Mohon maaf, 13 tahun belum hafal Quran, itu aib di sana itu. Jadi kurang apa lagi? Karena mohon maaf, mereka cepat diambil karena Allah sayang itu. Ada jaminan di Quran, di alam kuburnya akan diberikan nikmat luar biasa. Ali Imran 169 sampai 171. Itu kenikmatan kubur luar biasa. Makanya mohon maaf, anak Palestina itu cepat diambil karena untuk apa lama-lama? Qurannya sudah hafal, kematiannya syahadah, puncaknya tertinggi, nikmatnya sudah besar. Kita barangkali 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun dihadirkan di masjid ini karena mohon maaf barangkali masih banyak bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Mereka 5 tahun sudah hafal 30 juz, kita 50 tahun juznya pun kadang tidak hafal. Jadi barangkali bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita. Saya mohon pakai manhaj ini, mengajar dengan atau belajar dengan siapapun, ustadz manapun, ikhlas dari rumah, siapkan perlengkapannya, ambil saf paling depan, sibukkan dengan yang bermanfaat dan hilangkan sesuatu yang tidak melahirkan manfaat besar bagi kita. Kalau kita tidak bisa datang ke sana memberikan bantuan, setidaknya kirimkan doa, ya. Termasuk saudara kita yang di Syria, di Palestina, dan sebagai terutama di Palestina dan Syria saat ini, saya sangat bermohon dalam sholat antum, ya, dalam malam-malam antum doakan mereka ya. Saya mohon doakan. Mohon doakan supaya kita tidak ditanya di akhirat nanti apa yang kamu lakukan ya. Saat ada orang-orang meninggal di pinggir pantai dan kita tidak memberi apapun, dari tolong oleh non muslim, antum mau jawab apa nanti di akhirat? Bukan, itu kan saudara kamu, kenapa kamu tidak tolong? Ditolong oleh non muslim dan kita yang berhak dibandingkan mereka. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, setidaknya doakan mereka ya, doakan. Semoga Allah berikan kebaikan untuk antum semuanya.